Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan nama saya Margaret Bunga Restompel dengan tim 12S2406. Sebelum itu saya akan menjelaskan hal yang akan saya lakukan kali ini ialah membahas tentang data tipe pada pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini kami memiliki tugas yaitu ingin membuat dua bilangan bulat bertipe integer dan kami harus menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Nah, jika terjadi integer overflow, maka akan dicetak overflow. Nah, integer overflow itu merupakan sebuah bilangan yang memiliki batas. Semisal di sini kami punya uh, contoh dari integer overflow, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi yang menjadi maksimum dari integer itu adalah 214, 748, 367. Jadi itu adalah nilai maksimumnya. Namun di soal ini kami disuruh untuk menjumlahkan dengan integer lainnya. Di sini contoh inputnya adalah 1. Jadi di sini kami akan menginput 1 di soal kami nanti dan akan mengeluarkan overflow. Kemudian di sini contoh soal selanjutnya. Jumlahkan 1 ditambah 10 juta ditambah dengan 1 juta, 10 juta tambah 10 juta sama dengan 20 juta. 200 juta. Berarti 100 juta tambah 100 juta dengan 200 juta. Jadi kemudian di sini adalah float dan double precision trap. Jadi kami akan menjumlahkan dua buah bilangan desimal. Yang satu menggunakan float, yang satu menggunakan double. Kemudian kami akan menghitung selisih yang double dengan float itu. Kemudian di sini ada primitive versus wrapper comparison. Deskripsinya adalah nanti ada satu bilangan bulat n. Kemudian akan disimpan ke integer A dan disalin ke integer B, kemudian ditambahkan 1 ke A. Kemudian kami akan bandingkan A dan B. Kemudian dibandingkan juga dengan operator equals. Sama dengan, nah, jika hasilnya sama, maka dia akan true, jika tidak, maka dia akan false. Selanjutnya untuk soal yang keempat adalah string immutable. Dan yang string yang nggak dapat diubah gitu. Jadi di sini kami akan membuat satu string. Kemudian kami buat lagi suatu new string. Kami akan gabungkan dengan X ke string yang pertama, string A. Kemudian akan menggunakan operator equals juga. Kemudian untuk soal yang terakhir adalah soal parsing and type shifting. Jadi di sini kami akan membaca satu bilangan bulat, desimal dan bulat. Kemudian kami akan mengalihkan si integer dan double. Jadi kami kalikan integer double, kemudian ada nilai bulannya adalah false ataupun true. Jadi jika false nanti kami akan kalikan dengan minus, dan jika true kami akan respon 1. Jadi di sini kami memiliki contoh input yaitu 10 dikali 2,5. Ini kali ya. Kemudian ada false, berarti nanti 10 dikali 2,5 kemudian dikali dengan false. Berarti 10 kali 2,5 kan 25. Kemudian dikali dengan minus 1 karena ini false. Maka hasilnya minus 25. Oleh karena itu kita akan langsung ke codingannya. Nah, di sini yang pertama sekali kita akan temukan yaitu import Java Adel. Di mana yang berarti arti dari code-nya ini adalah untuk membaca inputan dari pengguna. Di mana yang merupakan yang membaca inputan itu adalah si scannernya. Jadi input yang pertama ini berguna untuk membaca input soal yang pertama sampai yang kelima. Kemudian program lalu akan menjalankan kode yang sesuai dengan soal tersebut menggunakan switch. Kemudian kita akan lanjut ke contoh soal. Soal yang pertama itu adalah di sini ada integer A, integer B, dan integer S. Yang berarti kami akan menjumlahkan dua buah bilangan bulat. Di sini. Nah, jika artinya kami akan mengecek overflow di sini. Kami akan mengecek overflow jika terjadi hasil overflow di hasil penjumlahan itu, maka bilangan tersebut merupakan bilangan yang melebihi batas yang tadi yang telah kita tentukan. Kemudian
Jika overflow maka outputnya ya overflow, jika tidak overflow maka akan menghasilkan penjumlahan dua bilangan integer tersebut. Kemudian untuk soal yang kedua, ini kita akan um, soal yang kedua kita akan menjumlahkan, membaca dua angka desimal, kemudian yang satu dijumlahkan sebagai float di sini, di sini. Yang satu lagi kita akan jumlahkan sebagai double. Jadi yang float sama yang double itu dibandingkanlah hasilnya. Jadi si float x tambah si float y, kemudian si double x tambah si double y. Kemudian kita akan mengurangkan si double dan si float dengan si double tersebut. Namun di sini kita akan membulatkannya dengan 6 di belakang koma. Sebelum kita dapatkan hasilnya, kita harus membulatkannya terlebih dahulu. Kemudian untuk di soal yang ketiga ini, kita akan menunjukkan dua variabel yang menunjukkan objek integer yang sama. Di sini A objek, di sini A objek kita sama dengan B objek. Jadi sementara di sini dikasih keadaan bahwa A objek itu harus ditambahkan, yang artinya saat A objek ini merupakan integer immutable yang berarti tidak dapat diubah, maka cara yang seharusnya kita lakukan adalah membuat objek baru. Maka di sini nilai akan berubah saat objek baru dibuat. Jadi di sini berguna si sama dengan ini adalah untuk membandingkan alam objek, kemudian si equals untuk membandingkan isi nilainya. Kemudian untuk soal yang nomor 4 adalah string dan perbandingan. Nah, di sini A dan B mempunyai sisi yang sama. Di sini A dan B mempunyai sisi yang sama, tapi objek mereka berbeda. Nah, di sini A tambah F dengan X. String juga merupakan immutable yang nggak dapat diubah gitu. Jadi si A ini adalah objek yang baru. Jadi objek yang baru dia karena ditambahkan dengan si X. Nah, coba dia. Jadi si sama dengan ini adalah false, objeknya beda. Kemudian si equals ini adalah false karena ada isi dari si X. Jadi akan dibandingkan sebuah string dengan string itu sendiri namun ditambah sama X, otomatis itu berbeda dan menghasilkan false. Namun ini bisa saja true kalau keadaan si tambah X ini dihilangkan. Kemudian di soal nomor 5 ini adalah kita akan membuat double, kita akan membuat boolean, dan kita akan buat double boolean. Kemudian kita akan jika hasilnya adalah di boolean itu false atau true. Nah, jika false itu hasil dari si double itu, hasil dari si double, penjumlahan si double perkalian si double, si bilangan boolean itu akan hasil dari perkalian si double itu, jika hasil perkalian si double itu bersamaan dengan si false, maka misalnya 5 kali 2, kemudian ada false, 5 kali 2 kan 10, namun karena ini tulisannya false pilihannya si boolean, maka dia akan mengalihkan dengan minus 1. Kita akan masuk saja dan akan mengambil dua di belakang koma. Nah, kita akan masuk langsung kita coba program ini. Nah, di sini yang pertama saya punya di sini saya punya terminal, yaitu kami akan membuat Java main itu bisa berasa Java main, kemudian masuk soalnya dan menghasilkan input overflow. Di sini soal yang pertama yaitu menghasilkan overflow karena sudah melebihi batas dari si integer. Karena kan batas integer itu kan 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7. Namun ditambah dengan 1. Karena ditambah dengan 1 maka hasilnya overflow. Tapi ada dia
tidak overflow saat kita akan coba inputan kedua. Kayak saya akan coba inputan kedua, yaitu sudah inputan kedua. Soal inputan kedua ini saya tidak akan coba. Kita akan nah, berarti kita di sini harus membuat sejauh main. Kita bangun dulu. Sejauh mainnya. Di sini kita akan input si contoh soal kedua tadi, yaitu so dia akan menghasilkan 2, 3, dia akan menghasilkan 200 juta di sini. Kemudian kita buat lagi Java main. Kita akan mencoba soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya nih kita akan kita di sini akan menjumlahkan 2 buah bilangan secara float dan secara double. Nah, 2 bilangan yang dijumlahkan secara float ini akan dikurangkan dengan 2 bilangan yang akan dijumlahkan secara double. Sebagai contoh, saya akan ambil contohnya di contoh soal ini. Kita akan menjumlahkan keduanya. Contohnya soal yang kedua ini. 0,1 sama 0,2. Di sini 0,1 menghasilkan 0,1 dikalikan dengan 0,2. Berarti kalau untuk di float itu berarti 0,1 dikalikan dengan dikalikan dengan 0,2 menghasilkan 0,2. Ya. Di sini kamu menjumlahkan kamu menjumlahkan 0,1 ditambah dengan 0,2 menghasilkan 0,3 kan. Kemudian untuk di double 0,1 0 ditambah 0,20 menghasilkan 0,30. Jadi di sini kita harus menghitung selisih dari kedua hal tersebut. Jadi 0,3 dikurang 0,3 sama dengan 0,00. Nah, selanjutnya kami akan menghitung contoh soal yang kedua. Itu di sini kita buat ini Java. Soal yang kedua. Soal yang kedua akan juga menghasilkan 0,00. Jadi selanjutnya kita akan ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini kita akan membaca satu buah bilangan n, kemudian kita akan simpan ke objek integer a. Jadi di sini si a ini bakal ditambahkan 1, kemudian dibandingkan dengan bandingkan si A dan si B gitu dengan menggunakan operator equals. Jadi kita akan membandingkan A yang dipluskan 1 sama dengan B. Contoh inputnya adalah seperti ini. Oh, kita harus buat Java main, sorry. Kita input soal ketiga itu 127 sebagai si A. Nah, di sini kenapa false? Karena di program kita dijelaskan kalau si A itu bakal
ditambahkan dengan uh, objek yang baru. Jadi di sini 127 ini ditambahkan dengan plus yang baru. Jadi misalnya ditambahkan dengan 1 gitu. Jadi si 127 ini menjadi 128. Karena si A ini bukan menjadi A lagi, tapi objek yang baru. Jadi objek yang baru dia. Karena integer ini merupakan immutable. Kemudian karena A objek berubah menjadi B objek, di mana B objek merupakan objek ditambah dengan satu, ditambah dengan sesuatu. Maka setelah dibandingkan objek dengan B objek, hasilkan false. Yang berarti mereka nggak sama lagi. Namun ada keadaan ini true saat keadaan ini dihilangkan. Saat keadaan A objek plus 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 dihilangkan. Selanjutnya kita akan ke soal inputan kedua. Kita akan misalkan 128. Sama saja berarti kalau 128 ditambahkan dengan sesuatu. Ya. Yes. 128. Sebenarnya nggak bisa. Maka dia akan sama saja. Kemudian kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Di mana di sini soal kita string immobility dan reference. Jadi kita akan buat satu string. Kemudian kita misalkan string itu sebagai A. Nah, si B ini adalah string yang baru. Di mana B ini merupakan gabungan dari si X dan si A. Jadi ada satu string A, itulah string awalnya, objek awalnya. Namun kita akan mau menambahkan si string A ini dengan sesuatu. Sementara si string A ini merupakan immutable, bisa diulang. Jadi caranya kita akan membuat objek baru yang kita namakan dengan si B. Jadi si B ini merupakan string A ditambah dengan X. Jadi kita akan menggunakan operator metode replace juga, kita akan bandingkan. Jadi di sini soalnya adalah hello. Kayak akan buat maka dengan false. Kenapa false tadi? Karena kita sudah tambahkan si A itu si X itu ke A, kita buat yang baru objeknya. Jadi kayak hello, bukan jadi hello lagi, tapi hellos. Selanjutnya kita akan ke soal kelima, yaitu kita akan baca satu bilangan bulat, satu bilangan desimal, dan satu boolean. Jadi kita akan lakukan langkah-langkah seluruh input ke tipe data. Jadi kita akan mengalihkan integer dan double. Nah, si integer ini misalnya 10. Kita kalikan dengan 2,5 di sini. 2,5 kan double gitu. 2,5 kan 2,50 gitu. Jadi 10 kali 2,5 25. Nah, di sini kenapa false? Kita buatlah si false ini suatu keadaan. Jika ada boolean adalah boolean. Nah, di sini kan ada baca satu bilangan bulat, desimal dan boolean. Bilangan bulat kita 10, bilangan desimal kita 2,5, dan boolean kita adalah false. Jadi kalau kita kalikan 10 kali 2,5 adalah 25. Namun karena false, kalau false dia dikali dengan minus 1, kalau true dia dikalikan dengan 1. Jadi karena di sini ada false, berarti hasilnya nanti minus. Karena ini false. Mari kita coba. Kalikan contohnya. Nah, akan masuk false. Tapi kalau kita kalikan dia sama true. Aku mengalikan intro. Eh, true.
maka akan menghasilkan 2,5 karena 25 karena true ini merupakan plus 1 karena dia positif jadi 25 kita nggak jadi negatif lagi. Oke, mungkin sekianlah penjelasan yang dapat saya tampilkan. Semoga semoga hasil yang saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Kemudian di sini banyak kekurangan saya yang mungkin eh, saat menampilkan tadi saya mohon maaf dan akan memperbaiki ke depannya. Terima kasih banyak, Pak. Yang